الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di subuh hari ini kita berada di pembahasan tentang suratul Anfal, dan surah ini surah Madaniyah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasul tentang al-anfal, yakni ghanimah. Ghanimah ini harta rampasan perang yang didapatkan oleh kaum muslimin usai peperangan. Dinyatakan bahwa dulunya ketika terjadi perang Badr, mereka mempertanyakan ini, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan karena benda atau harta menjadikan persaudaraan kalian tercabik-cabik. Karena ini sudah menjadi kebiasaan, ketika orang kekurangan, mereka terkadang masih bersaudara, masih rukun. Tapi ketika sudah banyak harta, mereka sudah tidak lagi sama seperti sedia kala. Dikisahkan bahwa ada seorang guru bersama dengan murid-muridnya mengantar jenazah. Sang guru dengan muridnya melewati sekelompok anjing yang sedang bermain, layaknya anjing kalau kita lihat, bermain, lompat sana lompat sini, kelihatannya sambil menyerang tapi bermain. Ma'ruf kondisi anjing bermain dengan sesamanya anjing. Sang guru sesaat melihat ke anjing itu, murid-murid pun melihat ke anjing itu sambil lewat. Sepulangnya dari jenazah, ternyata sudah ada orang yang membuang bangkai di situ. Bangkai kambing. Ternyata anjing itu saling mencakar, saling menggonggong, saling menyalak, menyerang yang lainnya. Kemudian sang guru pun tertegun melihat kondisi yang sangat berbeda ketika mereka lewat tadi dan setelah sepulangnya dari jenazah. Sang guru pun memberikan pelajaran dan mengatakan, haula, ini anjing-anjing ini sama seperti kalian. Ketika tidak ada sesuatu di tengah-tengah mereka, yakni ketika dunia belum diletakkan di tengah-tengah mereka, fa antum ikhwah, maka kalian ini masih sangat bersaudara, masih rukun, masih damai.
Maka ketika dunia diletakkan di tengah-tengah kalian, maka satunya sudah tamak, satunya serakah, satunya kikir, satunya macam-macam. Tercabik-cabik persaudaraan hanya karena harta benda. Barakallahu fikum. Ketika dunia tidak ada di tengah-tengah kalian, yakni kondisi kalian sederhana pada saat itu, kalian masih saudara, masih rukun, masih bahagia, masih saling menghargai, saling memuliakan antara satu dengan yang lainnya. Tapi ketika dunia itu sudah Allah berikan kepada kalian, kalian pun sudah satunya angkuh, satunya sombong, satunya riya, satunya macam-macam. La haula wala quwwata illa billah. Tercabik-cabik persaudaraan hanya karena urusan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sini di surah Al-Anfal ini, karena kondisi Rasulullah SAW dengan para sahabatnya adalah kondisi yang sangat miskin di awal-awal perjuangan beliau. Barakallahu fikum. Sampai ketika ada seorang pengen nikah, untuk membayar mahar saja tidak ada. Cincin yang dari besi juga tidak ada. Tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Sampai sahabat itu mengatakan, izari, ini sarungku ini satu-satunya harta bendaku ya Rasulullah. Tidak ada baju, tidak ada celana, pokoknya cuma sarung tok. Ini akan aku jadikan mahar untuknya ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, inna a'taitaha jalasta wala izara lak. Kalau engkau berikan itu sebagai mahar, karena mahar itu adalah milik sang perempuan ketika terjadi nikah. Kalau engkau berikan, maka engkau akan duduk tanpa memakai sarung, tanpa memakai kain. Subhanallah. Ini kondisi sederhananya kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Maka Allah SWT mengingatkan, karena ganimah ini banyak waktu itu. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Katakan bahwa harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Biarkan Allah dan Rasulnya yang ngatur. Karena ketika terjadi peperangan, ada 3 kelompok. Baik. Kelompok yang pertama menyerang musuh ketika mulai terdesak musuh, desak terus, dikejar. Barakallahu fikum. Kelompok yang lainnya yang mengumpulkan harta. Dan mereka menganggap bahwa itu adalah harta yang mereka lebih berhak dari yang lain. Baik. Kelompok yang ketiga yang ada di sekitar dan di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kelompok pertama mengatakan, "Oh, kami lebih berhak, kami yang mengumpulkannya." Maka kelompok dua mengatakan, "Oh, kita yang menyerang musuh, kita yang mengejarnya. Kalau tidak akan mungkin kalian bisa mengumpulkan harta benda ini." Baik. Kita ini yang setengah mati ngejar musuh sampai lari tunggang langgang meninggalkan apa yang mereka miliki sehingga menjadi harta ghanimah. Baik. Kelompok yang ketiga yang berada di sekitar Rasulullah SAW mengatakan, kita ini disibukkan dengan kondisi Rasulullah SAW. Kalau beliau sendiri tidak yang jaga bagaimana? Barakallahu fikum. Nah, inilah bibit-bibit barakallahu fikum. Seandainya dibiarkan akan terjadi apa? Sengketa. Terjadi kondisi ketidaknyamanan. Barakallahu fikum. Katakan bahwa harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Biar Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mengatur. Fattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala tentang urusan dunia ini. Wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah kondisi pertemanan persahabatan kalian. Wa aslihu, kata-kata aslihu tentunya setelah ada pertikaian, setelah adanya sengketa, adanya ketidaknyamanan antara satu dengan yang lainnya. Dan kondisi ini akan senantiasa terus ada dan ada terus. Barakallahu fiikum. Karena selama orang masih hidup, kemungkinan untuk salah, keliru, tidak cocok, tersinggung dan seterusnya, ini sangat memungkinkan sehingga terjadi barakallahu fiikum perselisihan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqullah,
bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu. Ikuti petunjuk Allah dan Rasulnya untuk semua kondisi dan keadaan. Insyaallah di sana ada jalan keluar. Barakallahu fikum. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Dan hendaknya kalian memperbaiki kondisi keadaan kalian. Baik. Jangan kalian bertikai hanya karena harta benda ini. Wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya jika sekiranya kalian adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena semua sudah diatur. Dan agama kita ini sangat rinci, mencakup semua urusan kita, urusan perang, urusan kenegaraan, urusan kesehatan, urusan ekonomi, urusan kemasyarakatan. Barakallahu fikum. Semua diatur dalam syariat kita ini. Barakallahu fikum. Ya tinggal kitanya yang perlu belajar untuk mengetahui apa sih aturan Allah Subhanahu wa taala di semua sisi-sisi kehidupan kita ini. Kalau enggak ya kita hanya bengong dan kita hanya mereka-reka, kita hanya ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh orang. Tapi kalau kita mempelajari syariat kita ini, kita mengamalkannya, maka insyaallah di sana ada padanya berkah. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Barakallahu fiikum. Sebagian ulama mengatakan al-anfal di sini adalah an-nafl. An-nafl itu adalah pemberian-pemberian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istimewakan untuk orang-orang tertentu. Semisal kalau panglima atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang berhasil membuka benteng ini maka untuknya sekian dan sekian dari harta. Bonus. Barakallahu fikum atau apalah namanya. Siapa yang membunuh si fulan maka untuknya sekian dan sekian. Siapa? Ini adalah tasjid. Jadi pendorong, penyemangat untuk melakukan satu keutamaan. Barakallahu fikum. Tentunya kita sangat yakin bahwa para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain menginginkan dari peperangan yang mereka lakukan bukanlah harta, tapi keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuman terkadang sifat manusiawi ini muncul. Barakallahu fikum. Sifat manusiawi ini muncul dari cinta terhadap harta. Barakallahu fikum. Sehingga terjadi kondisi yang seperti ini yang Allah SWT ingatkan agar supaya kembali mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Semestinya harta benda itu dijadikan perekat untuk semakin dekat antara keluarga dengan keluarga, persahabatan, pertemanan, perkawanan antara satu dengan yang lainnya dengan cara membagi, memberi hadiah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, tahabu, silakan kalian saling memberi hadiah, kalian akan saling mencintai. Barakallahu fikum. Silakan saling memberi hadiah, kalian akan saling mencintai. Barakallahu fikum. Ini ayat yang pertama. Barakallahu fikum. Jika sekiranya kalian adalah orang-orang yang beriman, kembalikan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada Rasulullah. Bukan memakai perasaan, bukan memakai pikiran dan ego, tapi kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tanda imannya seorang kepada Allah dan Rasulnya. Ini nasihat untuk kita, barakallahu fikum. Bukan cuma pembahasan tentang masalah ghanimah, harta rampasan perang, tapi harta secara umum yang Allah berikan dan titipkan untuk kita. Barakallahu fikum. Kita hendaknya bijak dalam memperlakukannya. Barakallahu fikum. Sejatinya nikmat ini untuk semakin mengundang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak, bukan justru menghilangkan dan menjauhkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita tutup hingga pada majlis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.